Tuh, jadi hari ini saya ingin menggali lebih dalam lagi ke poin yang ketiga dari apa yang saya bagi sebelumnya. Kali ini saya ingin sharing tentang poin di mana poin tersebut adalah aktivitas orang dewasa yang bermakna sebagai contoh untuk ditiru anak. Apa itu artinya? Gini, Rudolf Steiner mengatakan, saya kutip ya, tugas guru taman kanak-kanak adalah mengadaptasi aktivitas praktis kehidupan sehari-hari agar sesuai untuk ditiru anak melalui permainan. Aktivitas anak-anak di taman kanak-kanak harus berasal langsung dari kehidupan itu sendiri, daripada dipikirkan oleh budaya intelektual orang dewasa. Di taman kanak-kanak yang terpenting adalah memberi anak-anak kesempatan untuk meniru kehidupan itu sendiri secara langsung. Apakah artinya? Apakah kita harus memberi atau memiliki aktivitas yang banyak dan harus dipikirkan apa untungnya atau stimulasi apa yang didapatkan anak dan lain-lain. Itu kalau zaman kita yang sekarang dengan informasi yang luar biasa deras gitu kan ya, banyak pilihan dan membuat kita cenderung jadi bingung. Tapi yang bisa saya bagi adalah kalau untuk anak usia dini di Waldorf itu memang temanya adalah a home away from home gitu. Jadi semaksimal mungkin anak-anak itu diberi ruang seperti layaknya berada di rumah gitu, seperti keluarga ada di rumah dengan segala kegiatannya, kebersamaannya dan lain-lain. Kegiatan yang bermakna karena memang diperlukan dalam kehidupan itu sendiri. Hanya bedanya tentu saja kalau di children center gitu kan, TK atau playgroup atau center-center lainnya itu yang menjadi pembeda tentunya anak-anak ini memiliki teman yang lebih banyak daripada di rumah gitu sebagai satu keluarga. Nah, hanya saja berdasarkan pengalaman saya, anak-anak ini memang memiliki pengalaman yang berbeda ketika berada dengan teman-temannya yang lebih banyak tentunya gitu daripada di rumah dengan yang seumuran, mengalami sesuatu yang seumuran. Mungkin ada saudara tapi di TK khususnya mungkin umur mereka hampir mirip gitu, walaupun ada mix age gitu, misalnya 3 sampai 6 dan lain-lain. Hanya saja pengalaman di TK Waldorf itu memang tidak sepenuhnya terpisah dari pengalaman yang di rumah. Apa artinya? Apa artinya untuk kita sebagai pendidik gitu. Nah, memberikan kesempatan anak-anak ini untuk berada di lingkungan walaupun tidak di rumah tapi memiliki kualitas atau nilai-nilai yang serupa gitu. Nah, di dalam poin ini orang dewasanya harus seperti apa gitu. Ya, tentu saja tidak bisa mengambil peran sebagai orang tua. Tetap guru gitu, tetap pendidik. Namun di TK Waldorf saya sebagai guru tidak melulu duduk memandangi anak-anak, melihat atau mencatat atau memberikan suatu kegiatan gitu yang harus dilakukan semata-mata. Tidak demikian. Jadi yang
kami lakukan atau yang saya lakukan adalah ya saya membersihkan ruang kelas, menjahit mainan, membuat sesuatu, merajut. Terkadang kalau pas ada hari penting gitu, kalau di sini di Bali purnama ya, saya dan rekan saya yang di kelas itu membuat canang anyaman dari janur. Jadi kami sebagai orang dewasa berkegiatan. Kegiatan apa dan kenapa? Ya memang kegiatan-kegiatan tersebut memiliki makna. Jadi bukan demi melakukan sesuatu. Kalau disampaikan oleh Steiner, tidak melulu demikian, hanya demi melakukan sesuatu. Tidak. Kemudian tiba pada pertanyaan, terus untuk apa gitu ya? Di sini disampaikan bahwa kegiatan tersebut harus memiliki makna. Contohnya kalau mau buat roti atau kue ubi yang biasa saya lakukan di kelas itu, ya maknanya adalah kita mempersiapkan makanan, mengolah makanan untuk kita nikmati bersama-sama nantinya. Jadi ada proses, ada kegiatan dan memiliki makna gitu. Jadi tidak semata-mata oke, saya harus melakukan apa ya agar anak-anak ini memiliki kegiatan, agar tertarik, agar semangat gitu melakukannya. Tidak demikian. Nah, jadi kalau ambil contoh satu kegiatan, misalnya buat kue ubi gitu, dari pagi anak-anak datang, mereka sudah tahu kebiasaannya apa, menaruh sandal di tempatnya, helm, tas, menaruh sepatu di tempatnya, kemudian menaruh botol minum di tempatnya juga, apakah harus mencuci tangan. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah biasa mereka lakukan dalam ritme harian itu mereka lakukan, kemudian mereka masuk disambut hangat, menyambut hangat teman-temannya. Kemudian kalau di kelas saya kebetulan ritmenya adalah datang kemudian bermain di dalam. Nah, kami sebagai orang dewasa atau sebagai guru sudah memiliki kegiatan sendiri yang itu tadi, yang memiliki makna. Membuat kue ubi akan dimakan nantinya ketika waktunya makan camilan gitu atau snack time. Berdasarkan observasi saya dan pengalaman saya, akan menjadi berbeda ketika saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu sangat terasa sekali. Tentunya kita sebagai manusia gitu, saya sendiri ada waktunya saya memikirkan sesuatu ketika saya sedang melakukan kegiatan itu gitu. Apakah ada meeting nanti, apakah ada interview orang tua baru dan lain-lain. Nah itu saya sangat merasakan bedanya daripada ketika saya benar-benar melakukan kegiatan membuat kue ubi tersebut. Itu anak-anak datang. Jadi saya buat aja tanpa meminta mereka datang, terus anak-anak datang gitu, ibu boleh bantu? Oh ya boleh, cuci tangan dulu, cuci tangan. Mereka ambil kursi, duduk dekat saya, kemudian menguleni ubi manis tersebut, menyampurnya dengan kelapa parut, sedikit gula merah, kemudian membentuknya dengan begini dan biasanya mereka kalau 1-2 udah ikut, yang lainnya ikut gitu. Boleh ikut gitu. Oh ya silahkan, ayo gitu. Jadi kita buat. Jadi ketika saya sebagai orang dewasa melakukan kegiatan tersebut dengan pemaknaan, dengan penuh kesadaran, dengan senang hati tentunya,
Dan kebetulan juga saya suka kue ubi manisnya. Anak-anak datang gitu tanpa diminta, mereka meneri kegiatan tersebut dan apa ya, dengan senang hati juga gitu, tanpa ada perasaan karena disuruh atau apa. Dan mereka sangat senang dan mereka ngobrol, nanya-nanya, terkadang diam, konsentrasi, itu luar biasa ya. Kemudian kalau bicara tentang stimulasi ya secara fisik, dari kegiatan itu pun kalau saya perhatikan rasanya bisa dikatakan bahwa mereka nggak kurang gitu. Kalau dari dipikirkan dari sisi intelektual ataukah physical stimulation, children development secara fisik ya, dari kegiatan yang bermakna itu saja banyak sekali hal yang terjadi, dan itu kalau saya perhatikan itu memang benar-benar menyeluruh. Jadi the whole being of the child terlibat di dalam kegiatan yang bermakna tersebut. Jangan ditanya, jadi mereka lebih semangat sebenarnya yang apa namanya, yang membuat kue itu mereka bentuk gitu. Ada yang mau yang kecil, ada yang mau yang gede, ada yang terlalu kecil gitu. Jadi kita usahakan untuk ngebalance. Kalau terlalu kecil, terus saya bilang sepertinya bola ubimu perlu tambahan lagi, atau ini terlalu besar, buat 2 saja yuk gitu. Jadi saya berinteraksi dengan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Jadi banyak sekali hal yang terjadi dari kegiatan tersebut gitu. Belum lagi dari sisi emosi, itu anak-anak kalau udah buat membentuk adonan makanan itu menjadi lebih tenang gitu, menjadi lebih rileks, lebih senang gitu, terus kalian ngobrol dan ada rasa, walaupun mereka tidak ungkapkan, atau dari di wajahnya itu kelihatan mereka berseri-seri dan merasa bahwa oh saya buat bola nih, oh bolanya ini nih, terus bentuknya kan pasti berbeda-beda gitu kan, dan mereka ngobrolin itu dengan teman-temannya, dan ada rasa senang, ada rasa bangga, walaupun tidak yang berlebihan gitu. Wah luar biasa sekali, jadi ingat anak-anak. Kemudian itu tadi kutipan yang diterjemahkan dari The Child Changing Consciousness, Rudolf Steiner. Kemudian ada lagi kutipan bawah mengatakan begini: anak-anak tidak belajar melalui instruksi atau teguran, tetapi melalui peniruan. Penglihatan yang baik akan berkembang jika lingkungan memiliki kondisi cahaya dan warna yang tepat. Sementara dalam otak dan peredaran darah, pondasi fisik akan diletakkan untuk rasa moralitas yang sehat jika anak-anak menyaksikan tindakan moral di sekitar, di lingkungan mereka. Rudolf Steiner, The Education of a Child. Apa ya yang ingin disampaikan Rudolf Steiner dari apa yang saya kutip barusan? Kalau untuk saya, mungkin proses mencernanya saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak itu belajar dalam tanda kutip tidak hanya melalui instruksi. Oke, anak-anak waktunya buat kue ubi. Ada yang main, ada yang ogah-ogahan, atau kemudian kalau ada yang nggak mau, kemudian saya tegur, itu kebayang tekanan, atau ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak senang, ada rasa keterpaksaan, mungkin gitu, mungkin ya maksudnya Rudolf Steiner. Tetapi beliau mengatakan bahwa anak-anak ini sebenarnya belajar melalui meniru.
Jadi ketika mereka melihat ada orang dewasa yang menyapu dengan senang hati, mencuci piring dengan senang hati, karena di TK kami cuci mangkok dan alat makan sendiri, taruh di tempatnya, udah ada ritmenya yang tidak selalu diinstruksikan gitu. Jadi dengan diberi contoh dan arahan gitu. Ayo kita. Jadi bukan kamu atau aku, tapi kita mencuci piring misalnya gitu. Karena di TK Waldorf gurunya atau orang dewasanya itu harus melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan oleh anak. Jadi nggak ada kamu atau aku, tapi lebih kepada kita, karena kita semua melakukan hal yang sama, termasuk orang dewasa. Jadi tidak hanya anak-anak. Penglihatan yang baik berkembang jika memiliki kondisi cahaya dan warna yang tepat. Yang ungkapan yang sebelumnya itu mengatakan mengenai stimulasi. Di zaman kita segala sesuatu itu tentang stimulasi. Tapi di TK Waldorf dindingnya, segala mainannya itu tidak memiliki warna-warna yang mencolok atau bentuk-bentuk yang menarik perhatian, yang tajam gitu mungkin ya. Lebih ke sinar-sinar alami dan warna-warna alami yang diperuntukkan agar si anak itu merasa nyaman. Jadi tidak di-attack gitu oleh warna atau bentuk-bentuk yang tajam. Nah, itu kemudian hubungannya dengan orang dewasa ya. Kita sebagai orang dewasa harus juga mengusahakan lingkungan apa yang diperlukan oleh anak-anak tersebut tanpa melukai pengalaman mereka gitu. Misalnya kalau contohnya anak saya sendiri tuh, dia perlu waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan bentuk-bentuk yang baru misalnya. Misalnya kalau dia melihat boneka baru kemudian ditakut-takutin, itu dia akan menjadi sangat takut. Tetapi ketika dia melihat bentuk-bentuk yang lebih sederhana, dia akan merasa sangat nyaman. Contohnya mainan kayu, mainan yang tidak berbunyi dengan keras, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah tugas kita untuk melakukan sesuatu yang disertai pemaknaan. Itu mungkin ya. Disampaikan di sini oleh Steiner bahwa fondasi fisik akan diletakkan untuk rasa moralitas yang sehat jika anak-anak menyaksikan tindakan moral di lingkungan mereka. Artinya apa? Saya jadi mikir juga. Artinya apa ya? Kalau ngambil contoh yang di awal, membuat kue ubi. Jadi tentu saja anak-anak tersebut melakukan sesuatu dengan fisik, dengan tangannya gitu, dengan lem ya, membuat sesuatu. Melihat dengan matanya apakah bentuknya bulat, apakah bentuknya lonjong, apakah panjang, apakah kecil, apakah besar. Kemudian berapa yang mereka buat gitu. Ada yang bisa menghitung 1, 2, 3, yang paling sederhana itu tidak lebih dari 5, ada juga yang bisa lebih dari itu, anak-anak yang besar.
eh, apa hubungannya dengan moral? Mungkin dari pengamatan saya bisa saya sampaikan bahwa dari kegiatan yang berwarna, tentu saja anak-anak itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan fisik mereka yang sehat. Nah, dari sana juga muncul kualitas dari jiwa mereka, merasa senang, merasa bisa membantu temennya, bahwa oh, aku buat kue ubi, nanti kita bagi ya. Kadang-kadang mereka memang menunjukkan sisi manis mereka gitu kan. Ibu, nanti boleh lo ibu makan kue ubi buatanku yang ini ya, yang kecilan ya, atau yang besaran malah gitu. Itu mungkin ya dari pengalaman saya yang bisa saya bagikan, bahwa dari kegiatan yang bermakna tersebut, anak-anak memiliki kesempatan bertumbuh di fisik mereka dengan sehat. Di waktu yang bersamaan, kualitas tersebut memiliki makna yang menumbuhkan juga jiwa mereka. Kalau mau disebut moral, walaupun tanpa ada penjelasan apa-apa ya. Jadi ketika waktunya melakukan kegiatan di kelas dengan anak-anak yang sedang bermain, main bebas atau apapun itu, ketika ada orang dewasa yang melakukan kegiatannya dengan bermakna yang pantas untuk ditiru anak-anak, ya mereka akan meniru secara alami tanpa harus dikasih penjelasan. Oh, kamu harus jadi baik loh, kamu harus buatin kue untuk teman-temanmu loh, atau untuk ibu. Waduh, kalau saya bayangin itu gimana ya, rasanya kok menyakitkan gitu. Jadi dari sini yang saya bisa pelajari gitu ya. Mari kita sama-sama belajar. Nyernak dulu. Kegiatan fisik yang memiliki nilai-nilai moral yang tidak harus saya jelaskan kepada anak-anak yang masih muda ini, akan lebih bertumbuh dari dalam diri mereka. Gitu mungkin ya bahasanya. Jadi kalau misalnya saya menginstruksikan, ayo kamu harus baik loh, kamu harus buatin teman, soalnya biar kamu disukain, itu yang saya bayangin adalah takaran moral itu berasal dari saya yang belum tentu juga tepat. Gitu gak sih? Saya juga mikir sebenarnya dari baca ini sekarang, saat ini juga. Oke, lanjut. Saya baca dikit. Pekerjaan yang nyata, bermakna dan bertujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhan alami dan bawaan anak untuk beraktivitas dan merupakan aktivitas pendidikan yang sangat penting. Jadi, daripada menawarkan proyek dan aktivitas yang dipikirkan dan dibuat-buat untuk anak-anak, guru berfokus pada pekerjaannya yang berwarna sendiri melalui aktivitas yang memelihara kehidupan sehari-hari dan musiman di rumah. Musiman mungkin artinya kalau ada purnama gitu, kalau di Bali kita membuat canang anyaman dari janur itu untuk dipakai bersembahyang sehari-hari sebagai persembahan dengan bunga dan segala macam gitu. Kelas memasak dan memanggang, berkebun, mencuci dan membersihkan, membuat dan merawat bahan-bahan di sekitarnya, dan perawatan tubuh anak-anak. Ini menciptakan alam atau suasana
kebebasan di mana individualitas setiap anak dapat aktif. Ya, itu tadi. Jadi sebenarnya yang saya percayai itu semua anak itu baik, pintar, jenius kalau mau dibilang, jauh lebih pintar daripada saya sebagai orang dewasa. Semua anak-anak itu baik. Ketika diberi kesempatan atau pengalaman, mereka memiliki kualitas mereka sendiri dalam kebaikan mereka sendiri, menjadi individu yang aktif gitu ya, dengan lingkungan dan lingkungan alam dan lingkungan sosial mereka. Juga kalau saya pikirkan sekarang, juga mereka aktif mengolah emosi mereka. Jadi keseluruhan si anak itu tersentuh oleh kegiatan-kegiatan orang dewasa. Ini baru satu topik gitu kan ya. Ya, kita fokus ke topik ini. Lanjut ya, mau sharing lagi. Mana tadi? Tidak dimaksudkan bahwa anak-anak meniru gerakan dan tindakan luar orang dewasa, tetapi mereka mengalami sikap kerja batin, pengabdian, perhatian, memiliki tujuan. Maaf, ada motor lewat di dekat sawah. Intensitas fokus, semangat dan kreatif dari orang dewasa, dan kemudian pada gilirannya setiap anak bebas bertindak sebagai seniman atau pelaku sesuai haknya sendiri melalui permainan bebas yang kreatif dan gerakan aktif sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan batinnya sendiri. Saat kita mengamati kelas, kita dapat bertanya pada diri sendiri. Mungkin bisa diaplikasikan di rumah juga ya, bukan hanya di kelas. Bagaimana aktivitas orang dewasa yang bermakna hidup dalam kelompok, baik di dalam maupun di luar ruangan. Apakah pengasuh atau pendidik tampak mampu mengabdikan dirinya secara batin dan lahiriah dengan antusias, dengan cara yang artistik pada aktivitas kehidupan nyata dan pekerjaan orang dewasa? Apakah ia tampak terlibat secara artistik dalam proses kreatif? Apakah aktivitas pekerjaannya benar-benar bermakna dan bertujuan dalam urutan logis yang dapat dipahami anak? Apakah anak-anak meniru pekerjaan orang dewasa melalui permainan mereka? Tidak harus tindakan luarnya, tapi mungkin yang lebih penting gerakan batin dari pekerjaannya. Gitu. Kualitas apa yang diekspresikan dalam permainan anak-anak? Gitu. Ya, jadi dari topik ini, saya sebagai pendidik dan juga orang tua harus merefleksikan, harus mengecek diri saya sendiri. Siapa diri saya, bagaimana saya bertindak, kenapa saya melakukan ini, untuk apa, agar manfaatnya apa gitu. Jadi tidak sekedar berkegiatan agar bisa dilihat gitu kan ya, tapi lebih menimbang pemaknaannya. Karena dengan kegiatan yang memiliki makna ini sebagai orang dewasa yang bisa dilihat anak-anak dan ditiru, itu keseluruhan dari diri anak tersebut berproses atau bertumbuh, tersentuh gitulah ya, memiliki ruang untuk mengalami, untuk pengalaman mereka dari fisik dan juga jiwa mereka. Aduh, luar biasa. Jadi kegiatan yang bermakna yang sehari-hari di rumah, seperti yang saya sampaikan di awal, bisa jadi menyapu, membersihkan rumah, memasak, dan bernyanyi dan lain-lain gitu. Bahkan berinteraksi dengan anak atau orang-orang di sekitarnya. Oke, sampai jumpa di topik selanjutnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaklumi.
Terima kasih.